warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita diberikan kesehatan dan nikmat yang begitu banyak. Kemudian tidak lupa juga salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita pentingnya Islam. Ya Bunda, inilah Bakmi, berita keluarga Nurul Ilmi. Bersama kita pada hari ini yaitu Ibu Jamiatul Huda SPSI. Beliau merupakan seorang psikolog dan juga ternyata orang tua dari Ananda Wandanu Hafizah dan Muhammad Ramajati yang merupakan alumni PAUD ITI Nurul Ilmi Alumni. Selain itu, beliau juga bekerja sebagai guru bimbingan konseling di MTSN 5 Hulu Sungai Utara dan konselor perkembangan anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ustazah. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Adapun tema kita pada hari ini adalah sudah siapkah Ananda masuk sekolah dasar? Wah, tentu sangat menarik ya tema kita hari ini. Bicara tentang sekolah dasar, nah tak terasa sebentar lagi anak-anak ini akan masuk usia sekolah dasar. Nah tentunya ada rasa cemas, kemudian khawatir, dan juga takut memikirkan anak-anak itu berada di lingkungan baru. Walaupun anak-anak dikatakan sudah pernah sekolah, namun aktivitas dan suasana pembelajaran di TK maupun di SD itu sudah pasti sangat berbeda. Nah, kalau di TK, anak-anak lebih banyak bermain selaya belajar, sedangkan di SD, anak-anak sudah diberi kewajiban tertentu yang akan dipicu untuk memperoleh prestasi sebanyak-banyaknya. Sebenarnya, sudah siapkah anak-anak masuk sekolah dasar? Langsung saja kita bahas Bu ya. Untuk yang pertama nih Bu, bagaimana ciri-ciri yang menunjukkan bahwa anak itu siap Bu masuk sekolah dasar? Dari usia mungkin Bu yang pertama. Oke. Kalau dari segi usia, idealnya seorang anak masuk sekolah dasar itu kalau merujuk dari peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2021 Permendikbud ya. Di sana pemerintah menetapkan bahwa usia ideal untuk masuk sekolah dasar adalah 7 tahun. Namun ada pengecualian, dapat kurang dari 7 tahun, misalnya 6 tahun atau minimal 5,5 tahun dengan catatan bahwa calon siswa yang bersangkutan itu memiliki kecerdasan khusus atau bakat istimewa dan juga kesiapan psikis seperti itu. Berarti untuk pengecualian yang di bawah umur 7 tahun itu mungkin seperti apa Bu? Boleh dijelaskan? Ya, kalau yang kategori di bawah 7 tahun berarti kan kisaran usia mulai dari 5,5 sampai dengan 6 tahun itu dapat dimasukkan ke sekolah dasar dengan syarat itu kan yang pertama dibuktikan dengan akte lahir, kemudian yang kedua biasanya diikuti dengan surat keterangan dari psikolog. Jadi dari hasil pemeriksaan psikologinya anak ini terdeteksi memang mempunyai kemampuan khusus gitu Ustazah. Kemudian dia memiliki tingkat kecerdasan yang lebih dibandingkan dengan usianya yang sebenarnya. Itu yang bisa direkomendasikan untuk menjadi siswa sekolah dasar seperti itu. Nah, begitu ya Bunda untuk usia. Kemudian berbicara tentang fisik Bu ya, itu kan juga penting sekali ketika anak memasuki usia sekolah dasar. Bagaimana Bu dari segi fisiknya? Kalau berbicara tentang kesiapan fisik, ini terkait dengan kematangan psikomotorik anak. Nah, hal ini dapat dilihat dari kematangan motorik halus dan motorik kasar, apakah sudah berkembang dengan baik atau belum gitu. Nah, di sini dapat kita lihat kalau kemampuan motorik kasar itu terkait dengan kemampuan anak misalnya berlari, kemudian melompat, menaik tangga dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan kematangan motorik halus, setidaknya anak harus sudah bisa memegang alat tulis ya Ustazah. Kemudian bisa
membuat garis-garis lurus, membuat gambar-gambar sederhana, itu juga termasuk kesiapan fisiknya, seperti itu. Ya, baik Ibu, selain dari usia, fisiknya juga penting Bu ya? Betul sekali. Dari psikomotorik yang meliputi motorik halus maupun motorik kasarnya. Ya. Nah, jadi ayah bunda, untuk motorik halus dan kasarnya juga penting. Untuk motorik kasar mungkin dari ketika anak berlari, kemudian melompat, dan untuk motorik halusnya ketika anak itu memegang spidol atau pulpen dan lain-lain sebagainya. Baik Ibu, tadi kita sudah membahas mengenai usia dan juga fisiknya ya Bu ya. Nah, Betul. sekarang untuk dari segi psikologisnya bagaimana Bu? Ya, kalau dari faktor psikologisnya ini dapat kita amati dari beberapa aspek ya Ustazah. Yang pertama dapat kita lihat kematangan kognitifnya. Ini terkait dengan kematangan cara berpikirnya untuk anak usia 7 tahun. Ya, hal yang dapat kita amati bagaimana kemampuan dia memahami perintah, bagaimana kemampuan dia menilai situasi, kemampuan dia mengamati, kemudian menganalisa sederhana, ya semacam itu Ustazah. Kemudian ada lagi faktor sosial emosionalnya, yang ini juga harus matang ketika anak mau masuk ke jenjang sekolah dasar. Faktor sosial emosional yang dimaksud di sini adalah kesiapan anak untuk mampu menilai situasi, mampu berpisah dari orang tuanya, karena kan tidak mungkin ya anak yang sudah masuk SD itu masih lengket dengan orang tua ataupun dengan pengasuhnya gitu. Kemudian kemampuan dia juga untuk beradaptasi, kemampuan untuk berbagi dengan teman-teman sebayanya, itu termasuk kematangan yang harus sudah dicapai, kematangan sosial emosional yang harus dicapai untuk masuk sekolah dasar. Selanjutnya ada pula faktor aspek lain, yaitu aspek kematangan bahasa. Di sini diharapkan anak-anak sudah bisa menjalin komunikasi dua arah, baik dengan teman sebayanya maupun dengan orang yang lebih dewasa. Dalam hal ini nanti dia berinteraksi dengan gurunya ya. Kemampuan berbahasa ini dapat kita lihat dari bagaimana anak mampu memperkenalkan dirinya, memperkenalkan anggota keluarganya, kemudian dapat menyebutkan alamat tempat tinggalnya, kemudian kemampuan menjawab pertanyaan, kemampuan untuk berinteraksi, ya seperti itu. Selanjutnya faktor yang juga tidak kalah pentingnya adalah faktor kemandirian. Faktor kemandirian ini anak-anak untuk masuk usia SD mestinya mereka sudah bisa melakukan tugas pribadinya, tugas perkembangan pribadinya yang menyangkut dengan misalnya makan sendiri, kemudian minum sendiri, terus memasang kancing baju, kemudian memasang kaos kaki dan sepatu, dan juga toilet trainingnya yang ini dipastikan harus sudah selesai ketika memasuki usia 7 tahun itu, untuk memasuki sekolah dasar, seperti itu. Baik, berarti ada 4 ya Bu ya, dari segi psikologis. Yang pertama tadi ada dari kognitif, bagaimana anak berpikir, memecahkan masalah. Kemudian yang kedua ada sosial emosionalnya, bagaimana dia beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Kemudian yang ketiga ada dari aspek bahasa. Bagaimana dia berkomunikasi dengan guru barunya ya Bu ya. Yang keempat ada kemandirian. Ya, nah, betul. Bagaimana dia toilet runningnya, kemudian mengancing baju sendiri, meletakkan sepatu sendiri, seperti itu Bu ya. Iya betul. Baik Ayah Bunda, sudah semakin seru ya pembahasan kita pada hari ini mengenai kesiapan anak masuk sekolah dasar, baik dari usia, kemudian fisik dan juga psikologisnya. Nah, bagaimana kemampuan dan keterampilannya ya? Bagaimana Bu mengenai keterampilan dan kemampuan anak ketika anak itu memasuki sekolah dasar? Kemampuan ataupun keterampilan yang mestinya dimiliki oleh seorang anak untuk masuk sekolah dasar itu terkait dengan kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung. Meskipun ini tidak menjadi syarat wajib untuk masuk sekolah dasar, akan tetapi di sini perlu kita pahami, perlu kita ketahui bahwa kurikulum sekolah dasar sekarang itu berbeda dengan kurikulum zaman kita sekolah dasar dulu ya. Kalau dulu
usia kelas 1 SD kita masih diajarkan bentuk huruf, bunyi huruf, kemudian membaca suku kata. Kalau sekarang di kurikulum SD sekarang itu saya lihat sudah berbentuk teks, bahkan soal-soal itu sudah memuat pertanyaan tentang apa, siapa, bagaimana. Nah, itu tentunya memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi, yang memerlukan kesiapan, memerlukan kematangan oleh anak yang bersangkutan gitu. Jadi kemampuan dasar membaca yang perlu dimiliki oleh anak sebelum memasuki sekolah dasar, ini yang perlu kita matangkan adalah kemampuan dasarnya ya. Nah, di sini yang perlu kita bekali adalah kemampuan anak untuk membedakan huruf, mengenali huruf, kemudian membedakan bunyi huruf, dan jika memungkinkan itu juga anak-anak sudah mengenal bunyi suku kata atau bunyi sebuah kata yang bermakna gitu. Kemudian kemampuan dasar menulis yang perlu dimiliki oleh seorang anak sebelum masuk SD itu minimal mereka harus bisa memegang alat tulis, karena kan kegiatan di sekolah dasar itu sudah seringkali atau selalu menggunakan alat tulis baik berupa pensil, pulpen, spidol dan lain sebagainya. Nah, kemampuan dasar menulis yang perlu dimiliki adalah minimal mereka sudah bisa membuat garis lurus, garis lengkung, kemudian garis miring, yang nanti kan semua garis-garis itu jika digabungkan akan membentuk huruf atau gambar tertentu yang bermakna gitu. Selanjutnya, kemampuan dasar berhitung. Nah, konsep dasar berhitung yang perlu dimiliki adalah pengenalan angka, pengenalan simbol angka. Pengenalan angka itu minimal dari angka 1 sampai dengan 10 ya. Karena saya melihat di kurikulum SD itu tidak ada lagi belajar berhitung itu dari 1 sampai 10, tapi di semester awal itu bahkan sudah ada materi mengurutkan bilangan dari angka 20 sampai 30 sampai 40, bahkan saya lihat seperti itu. Jadi kalau nanti anak tidak menguasai dasar-dasar itu, mereka akan mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran di sekolah dasar. Baik Ibu, jadi untuk kurikulum di lingkungan sekolah dasar itu sudah lumayan kompleks Bu ya? Iya betul. Nah, sedangkan di taman kanak-kanak sendiri Bu, untuk kemampuan membaca, menulis dan berhitung itu kan belum diwajibkan Bu. Nah, bagaimana menurut Ibu orang tua menyikapinya? Oke, meskipun tidak diwajibkan untuk diajarkan ya, tapi kita juga perlu mempersiapkan karena melihat sedemikian kompleksnya materi-materi di SD sekarang ya. Jadi kita sebagai orang tua tidak ada salahnya mempersiapkan, membekali anak-anak kita dengan kemampuan dasar. Ingat ya, ini kemampuan dasar dan konsep dasar ya. Bukan yang kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung itu bukan yang di tahap kompleks, tapi yang benar-benar mendasar gitu, seperti pengenalan huruf, pengenalan angka tadi ya. Kemudian pengenalan konsep hitung. Itu dimulai dengan materi-materi yang sederhana sebenarnya, yang itu bisa kita bekali melalui belajar sambil bermain atau juga dengan belajar sambil bernyanyi. Kan ada banyak metode-metode yang menyenangkan buat anak-anak ya, yang bisa kita sisipkan di situ tentang materi dasar membaca, menulis, berhitung itu saja. Baik Ibu, selanjutnya bagaimana ya Bu upaya yang bisa dilakukan orang tua itu agar anak siap masuk sekolah dasar Bu? Upaya yang dapat dilakukan orang tua untuk menentukan apakah anaknya sudah bisa masuk sekolah dasar atau belum. Nah, jadi dapat dilihat orang tua dapat mengamati dan mengevaluasi bagaimana tugas-tugas perkembangan anak yang mestinya sudah bisa dicapai. Apakah sudah tercapai atau selesai atau belum gitu. Kalau misalnya belum selesai, sebaiknya selesaikan dulu gitu tugas-tugas perkembangan yang belum tercapai, agar bisa diupayakan untuk dicapai di usia yang seharusnya. Kemudian jika masih merasa ragu apakah tugas perkembangan itu sudah tercapai atau belum, orang tua bisa melakukan tes ya, tes psikologi dengan mendatangi ke psikolog. Di sana ada digunakan alat tes kematangan sekolah atau alat tes kesiapan sekolah. Di situ yang nanti melibatkan wawancara dengan orang tua, kemudian dengan anaknya juga gitu.
Nanti dari hasil tes tersebut kita dapat melihat apakah anak ini layak untuk masuk sekolah dasar ataukah harus ditunda dulu, seperti itu. Baik Ibu, berarti dari upaya yang bisa dilakukan orang tua itu menyelesaikan tugas-tugas perkembangan anak yang belum tercapai, Ibu ya. Nah, kalau belum tercapai atau masih ragu, ya bisa dilakukan dengan tes yang mencakup mengenai kesiapan anak yang kita bahas di awal tadi, Bu ya. Iya, betul. Kemudian Ibu, kita kan tadi sudah membahas mengenai ciri-ciri anak sudah siap masuk sekolah dasar, kemudian upaya yang dilakukan orang tua. Nah, kalau sudah dilakukan itu semuanya, apa saja sih Bu manfaat yang didapatkan orang tua kalau anak itu sudah matang masuk sekolah dasar? Ya. Kalau anak sudah matang baik dari segi usia, kemudian dari segi kematangan psikologisnya sudah tercapai, kemandiriannya sudah tercapai. Nah, itu nanti akan memudahkan anak untuk mengikuti proses pembelajaran di sekolah dasar yang tentunya akan berbeda dengan ketika anak belajar di taman kanak-kanak gitu ya. Kalau anak sudah dibekali dengan kematangan dan kesiapan yang sudah benar-benar siap, itu akan memudahkan mereka untuk menerima pelajaran, memudahkan mereka untuk menyesuaikan diri, kemudian memudahkan mereka untuk menjalani proses pembelajaran di sekolah dasar itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan terakhir Bu ya. Bagaimana dampak yang ditimbulkan jika anak itu belum siap Bu masuk sekolah dasar? Oke, jika anak belum memiliki kesiapan atau kematangan untuk memasuki sekolah dasar, maka yang akan terjadi di kemudian hari, yang mungkin terjadi gitu ya, anak akan kesulitan untuk menyesuaikan diri menerima tugas-tugas sekolahnya. Kemudian dia juga akan mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan teman-temannya gitu. Kemudian ini juga berefek nanti akan menimbulkan ketidaktertarikan anak untuk belajar, karena dari awal mereka tidak memiliki modal, istilahnya seperti itu. Kemudian yang lebih mungkin juga terjadi, itu akan menimbulkan semacam frustasi atau stres pada anak gitu ya, karena mereka yang tidak memiliki kesiapan itu akan merasa tertinggal dari teman-temannya, akan memiliki rasa kurang percaya diri karena dia tidak mampu mengikuti atau tidak mampu melakukan seperti yang dilakukan oleh teman-temannya gitu. Nah, ini akan berpotensi menimbulkan frustasi tersendiri buat anak seperti itu. Baik Ibu, ternyata banyak sekali ya Bu ya dampak yang ditimbulkan ketika anak-anak itu belum siap masuk sekolah dasar. Baik Ibu, tadi sudah dijelaskan banyak sekali Bu ya penjelasan hari ini mengenai sudah siapkah Ananda masuk sekolah dasar. Baik dari ciri-ciri kesiapan anak, dari fisiknya, kemudian usianya, psikologisnya, kemampuan dan keterampilannya. Kemudian juga tadi usaha yang dilakukan orang tua, manfaatnya, serta dampak yang diakibatkan jika anak belum siap masuk sekolah dasar. Yang terakhir Bu ya, mungkin ada closing statement dari Ibu, silakan Bu. Oke, ayah bunda ketika ingin memasukkan anak ke sekolah dasar, sebaiknya yang pertama yang dilakukan adalah mempertimbangkan faktor usia, kemudian juga mempertimbangkan kesiapan atau kematangan psikologis anak, apakah sudah benar-benar siap atau matang atau belum. Nah, jika masih merasa ragu tentang kesiapan atau kematangan anak ini, ayah bunda dapat melakukan tes kematangan sekolah yang dapat dilakukan oleh seorang psikolog profesional gitu ya. Jika hasil tes itu menunjukkan kesiapan atau kematangan yang baik, itu dapat dilanjutkan. Namun jika hasil tes tidak merekomendasikan untuk melanjutkan, ini nanti berpulang kepada ayah bunda sendiri apakah akan melanjutkan ataupun menunda anak-anak untuk masuk ke sekolah dasar. Nah, saya yakin ayah bunda dapat menentukan langkah dan mengambil keputusan yang terbaik untuk pendidikan Ananda tercinta. Baik ayah bunda, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Banyak sekali ya wawasan yang kita dapatkan pada pembahasan tema kali ini. Dari ciri-ciri, kemudian usaha yang dilakukan orang tua apa saja, manfaat dan dampak yang ditimbulkan ketika anak belum siap memasuki usia sekolah dasar. Harapannya, semoga kita sebagai pendidik maupun orang tua dapat mempersiapkan dan membekali anak-anak kita untuk memasuki sekolah dasar.
Terima kasih Ibu atas materi yang sudah diberikan. Sampai jumpa lagi di episode Bakmi selanjutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Saya Ustazah Mahfuzah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.